Selamat berjumpa kembali dalam Lena Audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 15 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti Gila Pujian. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 1 ayat 12 sampai dengan ke-14. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, kamu ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi pribadi yang tidak gila pujian, gila hormat, gila karpet merah, gila panggung, dan gila sorotan lampu serta tepuk tangan. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhentilah gila pujian. Berhentilah mencari muka, berhentilah mencari panggung, berhentilah mencari tepuk tangan, berhentilah mencari eluk-eluk, berhentilah mencari karpet merah yang disediakan kepada kita. Sebuah kebutuhan manusia yang paling dasar, dan itu kalau tidak hati-hati menjadi sebuah keberdosaan, yaitu kebutuhan validasi, kebutuhan pengakuan, kebutuhan penghormatan, kebutuhan dipuja, kebutuhan untuk dieluk-elukan. Sehingga tidak heran banyak orang yang seringkali naik memiliki jabatan, naik ke atas karena kekayaan, karena pengaruh, karena kekuasaan, karena pencapaian. Maka tatkala kemudian mengalami kemunduran karena satu dan lain hal, atau karena ada pihak yang lebih baik daripada kita, lalu kita menjadi orang yang uring-uringan, menjadi orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Seakan-akan panggung, sorot lampu, tepuk tangan, pujian, kehormatan, karpet merah itu harus selalu ada pada kita dan tidak boleh buat pihak lain. Itu yang disebut dengan berhenti gila pujian. Kita tahu dengan jelas bagaimana Herodes yang dipuji-puji ini bukan lagi suara manusia, tapi suara Allah. Herodes kemudian ditampar malaikat, mati dan dimakan cacing-cacing. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari pada bagian ini, diajarkan jangan menjadi orang yang gila pujian. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat ini menjelaskan bahwa segala kemuliaan, segala puji-pujian, hormat hanya untuk Allah, bukan untuk diri kita. Kalaupun ada orang yang memuji kita, biarkanlah kita kembalikan kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa melarang kalau kita memang melakukan sesuatu yang berprestasi. Orang terberkati lewat perbuatan kita. Mereka memuji kita. Kita tidak bisa melarang, itu haknya mereka. Tetapi setiap pujian yang sampai kepada setiap kita untuk pencapaian apapun yang kita lakukan tidak boleh ada di tangan kita. Silakan terimalah pujian dari orang. Itu bentuk rasa syukur kita dipuji. Berarti kita melakukan perkara baik. Daripada kita kemudian dihujat karena melakukan perkara buruk dan jahat. Tetapi puji-pujian yang sudah kita terima tidak boleh disimpan untuk kita. Kita harus kembalikan kepada Allah. Karena sewaktu kita bisa mencapai apapun yang baik, yang indah, itu semua berasal daripada kekuatan Allah. Dan juga karena ketaatan kita menjalankan kebenaran firman Allah. Aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dan bukan kehendak-Ku. Itu yang dilakukan juga oleh Kristus. Tidak mendapatkan pujian buat dirinya sendiri. Tetapi biarlah kita boleh mengembalikan segala sesuatu itu. Pujian itu hanya kepada Allah. Lalu kalau kita berpikir dan kemudian mendiskusikan, mengapa pujian itu harus kepada Allah? Karena kalau pujian itu kita terima untuk diri kita sendiri, berarti kita sedang menjadikan diri sebagai Tuhan. Dan sesungguhnya menjaga puji-pujian dari manusia itu berat luar biasa. Mengapa berat? Karena kali ini kita berhasil, belum tentu kita bisa melakukan perkara yang baik terus-menerus. Ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita terbatas, sehingga puji-pujian tidak boleh ada di tangan kita. Kita kembalikan kepada Allah. Yang kita butuhkan bukan puji-pujian dari manusia, tapi kekuatan dari Allah, agar apa yang baik yang sudah kita lakukan, itu kita bisa lakukan terus-menerus secara konsisten, tidak menurun. Dengan pertolongan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus, tidak ada perkara yang mustahil yang bisa terjadi. Itu sungguh-sungguh diberikan kepada Allah sesungguhnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Dan sewaktu kita mengembalikan kemuliaan hanya kepada Allah, kita terhindar dari dosa kesombongan, kita terhindar dari dosa keserakahan, kita terhindar dari dosa merasa diri layak. Dan sewaktu kita merasa diri layak, merasa diri hebat, dan sewaktu merasa diri hebat, lalu kita terjatuh ke dalam dosa, menjadi orang yang merendahkan orang lain, menjadi orang yang kemudian melakukan sebuah penghinaan kepada orang lain. Aku tinggi, kamu rendah. Aku berhasil, kamu gagal. Aku hebat, kamu bukan siapa-siapa. Itulah kesombongan yang terjadi. Suatu kita menjadi orang yang gila hormat dan gila pujian. Ayat 13 dikatakan, di dalam dia juga kamu karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia juga kamu ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kepunyaannya. Tatkala kita menjadi milik Allah itu adalah sudah sebuah pencapaian yang luar biasa, bukan karena kehebatan dan usaha kita, tetapi karena kerelaan dan tangan terbuka Allah, dekapan dan cinta Allah yang kemudian memberikan semuanya itu kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah kita punya potensi menjadi orang yang gila pujian? Kalau tidak dihormati, kalau tidak dihargai, kalau tidak disapa, kalau tidak diperlakukan dengan sewajarnya dan seharusnya, maka kita menjadi orang yang marah, menjadi orang yang tidak bisa terima, menyalahkan, uring-uringan. Lalu kita merasa diri sebagai pribadi yang layak untuk menerima segala sesuatu. Sementara kita tahu dengan jelas kita ini manusia berdosa. Kalaupun kita sudah ditebus oleh Kristus, kita kemudian mampu melakukan banyak perkara yang baik. Itu pun bukan karena kita, tetapi karena kekuatan Allah yang menolong kita, menyadarkan kita. Karena sewaktu orang yang berbuat baik tidak dengan kekuatan Allah, selalu diiringi dengan motivasi ingin dipuji atau menjadi orang yang gila pujian. Sahabat seperjalanan, coba ingatlah kembali. Siapa orang yang dalam hidup kita itu yang gila pujian. Lalu kita renungkan, apakah kita senang dengan orang seperti demikian? Kita tidak menyukainya. Kalau bisa kita hindari. Tetapi kadang-kadang tidak bisa dihindari. Yang gila pujian ternyata bos kita. Yang gila pujian ternyata pimpinan kita. Yang gila pujian ternyata orang ada di dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan kerja kita, lingkungan masyarakat kita. Kita tidak bisa menghindar. Tentu setiap kali lihat orang yang gila hormat dan gila pujian, itu sangat menyebalkan. Tapi biarlah, kalau kita bertemu dengan orang yang gila hormat, kita tidak perlu mengurusi hidup orang yang bersangkutan. Tapi urusilah diri kita masing-masing. Tuhan, jangan-jangan aku pun juga seperti demikian dalam bentuk yang berbeda. Atau aku pun punya potensi untuk menjadi orang yang gila pujian. Ya Tuhan, jauhkanlah aku dari dosa untuk menjadi pribadi yang gila pujian. Aku mau berhenti dari gila pujian menjadi orang yang memuji hanya buat kemuliaan Allah. Setiap pujian yang diterima oleh kami hanya kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang patut ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, disembah, dipuji untuk selama-lamanya. Engkaulah pemilik alam semesta, pemilik segala sesuatu. Engkaulah yang menjadikan kami hidup bisa berbuat banyak aspek yang baik. Karena itu pun berasal dari Tuhan. Sehingga pujian tidak boleh kami ambil. Hanya kami serahkan, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.